وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Dewan Hakim Pemangku Amanah Mulia yang tampannya Arjuna, yang cantiknya bidadari surga, yang senyumannya begitu indah mempesona, hati yang melihat langsung terpana. Hadirin pecinta Sarhil Quran yang tercinta, Mon Preman seorang pakar ekonomi Amerika atau yang suhur dikenal sebagai Diligent of Public Intellectual mengutip pernyataan bahwa kehidupan bersama yang dibingkai dengan keterikatan aturan, emosi dan individu merupakan peran penting dari ruang lingkup terkecil bernama keluarga. Berdasarkan kajian ilmu sosial, keluarga memiliki hubungan moral yang bersifat universal seperti adanya perkawinan, kesetiaan maupun perhatian. Demikian sekelumit kesimpulan pada halaman N-Analis yang diterbitkan di London, Inggris. Pemahaman ini, hadirin, seakan mulai pudar seiring dampak pesatnya teknologi dan masuknya penerapan peredaran budaya asing. Konsekuensinya tidak sedikit yang mengesampingkan anjuran agama dengan memilih untuk tidak berumah tangga yang berujung dengan dalih asasi manusia dari segi kemanusiaan. Bukankah keluarga bertujuan memiliki keturunan? Atau keluarga hanya sebatas ikatan pernikahan? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan karena jika setiap individu memiliki pernikahan bahwa keluarga hanya untuk keturunan, sama saja ia menekan angka perceraian. Akan tetapi jika setiap individu memiliki kesimpulan bahwa keluarga hanya sebatas pernikahan, sama saja ia menekan angka kelahiran. Dengan keyakinan seperti ini, tujuan berkeluarga yang sesuai dengan syariat akan semakin bertentangan karena adanya persepsi yang dianut bahwa keluarga harus dipandang dari segi kedudukan dan jika tidak mampu harus dimusnahkan. Ada cara pandang ini yang dikembangkan justru hanya membawa keluarga termakan paham materialisme, terhasut paham pragmatisme, terseret paham hedonisme yang disebabkan kosoran akhlak dan keimanan. Wajah keluarga yang seharusnya dihiasi dengan cinta dan kasih kini berubah ke arah kekinian yang semakin laju diadopsi dan terjadilah kerenggangan akibat disharmoni dan disfungsi sehingga banyak keretakan dalam keluarga. Riset terbesarnya dipengaruhi oleh platform digital seperti WhatsApp, Facebook, TikTok dan Instagram. Ada judi dan investasi bodong. Semua itu berdampak pada kelangsungan hidup yang kian miris dan merisaukan. Kasus perselingkuhan, perceraian, persekatan, pertikaian, bahkan pembunuhan. Setuju? Lalu bagaimanakah peranan yang baik dalam membina kehidupan berkeluarga? Sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Al-Quran menjadi tema Sarhil yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan normatif Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bagi kaum yang berpikir. Dewan Hakim yang berhati jujur, yang insya Allah keluarganya penuh dengan rasa syukur. Hadirin yang ramai dan menyibuk, Secara eksplisit, menurut kajian ilmu balaghah, ajakan tersebut merupakan adalah kalam khabari, yakni informasi ilahi tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu menciptakan pasangan-pasangan untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana yang tercantum pada kalimat litaskunu ilaiha litamilu ilaiha wa ta'lifuha, untuk saling peduli dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdur Rahman tafsir Bima'anil Quran pada halaman 406 pojok kiri. Penjelasan secara semantik, kalimat litaskunu mengandung huruf lam liraya yang bermakna tujuan, artinya dikatakan sakinah mampu menciptakan ketenangan, juga bertujuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Jika masalah tersebut selesai pada level keluarga, maka masalah tidak akan tersebar dan melebar ke telinga-telinga warga. Betul apa betul, hadirin? Namun sangat disayangkan, kita lihat akhir-akhir ini atmosfer kekacauan yang terjadi di lingkungan keluarga membuat hati cemas dan bingung. Bermacam-macam problematika membuat hati merenung. Ayah dan ibu bekerja terluntang-lantung, sementara harga sembako semakin melambung, biaya pendidikan semakin tak terbendung, usaha kecil menengah semakin rugi tak beruntung, yang ada semakin hari semakin buntung, belum lagi akibat kenakalan anak yang merajalela. Allah mereka diobrak-abrik, Agama mereka dicabik-cabik, gobloknya moral terdegradasi. Kau menjadi komoditi yang gadis-gadis remaja baru-baru ini sangat narkoba, sangat menyakitkan masa depan mereka. Kandas di rumah tahanan yang kita lihat akhir-akhir ini, kejadian yang terlihat dengan mata kepala kita sendiri. Salah satunya anak yang tega menyiksa ibunya sendiri dan rela membunuh ayah kandungnya sendiri. Yang tidak sanggup memenuhi permintaannya. Andai kata sama dengan manusia, Dewan Hakim yang luhur berhati jujur, yang insya Allah keluarganya penuh dengan rasa syukur. Secara eksplisit, menurut kajian ilmu balaghah, ajakan tersebut merupakan adalah kalam khabari, yakni informasi ilahi tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu menciptakan pasangan-pasangan untukmu. luka yang mendalam Bagi Aceh Tenggara yang menghalalkan caranya sendiri, otaknya jangkau, bahkan tidak mustahil. Kelakuannya brutal seperti Dajjal. Ini yang mengganggu perusak peradaban tidak karu-karuan, perusak peradaban dunia betul-betul. Dewan Hakim yang baik hati terjadi di belakangan ini menampar kita akibat rendahnya perbuatan yang bimbingan dari kedua orang tua. Maka sudah sepatutnya kita untuk membangun
Sehingga apabila setiap keturunan berhasil mendidik bekal agama yang hebat, Ibadahnya mantap, sholatnya tidak bolong-bolong, gemar bertatara yang bukan hanya duduk sambil bengong, jika pergaulan buruk lebih condong, berbuat dosa malah makin sombong. keluarga sakinah hanya menjadi omong kosong. Kalau tidak bisa tertolong, yang benar aja rugi dong. Dari uraian tadi dapat kita ambil sekelumit kesimpulan bahwa dalam menggapai keluarga sakinah yang akan melahirkan pribadi-pribadi kamilah, jikalau tujuan berkeluarga masih dirasuki dengan gangguan kekhawatiran, tenang, Ada Al-Quran yang berisikan tentang kisah toladan dan solusi persoalan yang wajib dijadikan sebagai pedoman. jikalau tujuan berkeluarga dirasuki dengan gangguan provokasi dan sering terkonfrontasi, Tidak, ada sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengandung pembuatan hukum, role model yang inspirasi yang patut dijadikan motivasi. jikalau tujuan berkeluarga hanya untuk menciptakan keluarga, tenang, jangan khawatir, ada event musabaqah Syarhil Quran yang bisa meningkatkan nilai pengamalan anak menjadi anak ahli Quran. Dan jikalau tujuan berkeluarga sudah searah namun takut melangkah, Tenang, jangan khawatir, ada Allah Ta'ala yang harus menjadi sandaran pertama dan utama setiap keluarga untuk memperoleh predikat sakinah, mawaddah, warahmah. Sepakat? jika semua upaya ini yang kita aplikasikan, kami yakin, sekali lagi kami yakin, adalah dengan menggapai keluarga yang akan melahirkan pribadi-pribadi kamilah, Soleh dan soleha yang menciptakan keluarga yang bermasyarakat yang merana demi terwujudnya keluarga yang mantap, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana syairnya mengatakan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Demikian dan sekian, pada akhirnya terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri. Cukup sekian sarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin hadirat yang berbahagia, dan peserta cabang Syarhil Quran yang kami banggakan, yang barusan selesai